Horas Indonesia, kami berada di kantor Pak Dr. John Palinggi. Kami akan berbincang tentang gagasan pikiran beliau, bagaimana bangsa kita ini sejahtera ke depan. Pak John, terima kasih waktunya Pak. Horas dulu, Horas. Horas Bapak. Horas mau lihat teh. Kami dari majalah Horas Indonesia Bapak. Pak John, saya teringat perbincangan kita dulu, Pak John begitu cinta dengan bangsa ini, bagaimana kita terus agar sejahtera. Tapi kita harus kritisi atau otokritik untuk diri kita. Saya teringat Pak John, ada ungkapan satu tokoh besar dunia ini, Mahatma Gandhi. Sebenarnya sumber daya alam di dunia ini sangat cukup untuk mensejahterakan manusia. Tetapi hanya karena keegoisan seseorang tidak cukup untuk diri sendiri begitu. Hubungannya dengan itu Pak. Bagaimana bangsa kita ini besar, sumber daya alamnya bagus, tapi masih banyak Pak yang hidupnya sangat termarginal kalau begitu. Saya sudah keliling 41 negara. Dan saya mencoba ke Denmark. Nanti tanggal 9 saya akan ke New Zealand. Karena Denmark dengan New Zealand adalah negara yang tidak ada penjara dan tidak ada kriminal dan hidup rukun dan damai dan maju negaranya. Dalam riset saya, ternyata negara-negara ini hebat, maju dan sangat bahagia. Tingkat kebahagiaannya di dunia bukan karena banyaknya profesor, doktor, orang ahli-ahli atau apa, orang pandai berpolitik, bukan. Ternyata sejak kecil itu warga negaranya sudah dididik jujur. Jadi pondasi untuk maju berbangsa dan negara itu juga salah satunya harus perilaku jujur. Jujur dalam segala hal. Tentu itu juga bisa menyentuh terhadap hal-hal yang berhubungan dan hak kewajiban. Di bangsa kita ini kan, tapi masih banyak sekali. Mungkin puluhan juta orang masih berpikir secara waras dan juga memahami hak kewajiban. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kewajiban tidak ada, tapi dia berbicara hak, akhirnya diambil yang bukan. Nah ini yang kalau di dalam pandangan kehidupan itu adalah bangsa bisa terjerembab, bisa rapuh karena dihuni oleh orang-orang tidak jujur. Nah itu, jadi kalau bilang ada hal, ya karena ada ketidakjujuran. Tidakjujuran, dia selalu berbicara hak tapi tidak melakukan kewajiban. Pak John, saya garis bawah yang Pak John bilang tadi, kejujuran. Rasa-rasanya itu yang hilang dari kepemimpinan kita hari ini. Pemimpin kita secara seluruhnya kita berharap mereka menjadi tauladan kita begitu. Tapi ada saja yang kita lihat tidak jujur sebagai pemimpin begitu. Ya, ketidakjujuran memang terbuka secara nyata-nyata. Karena hukum tidak mampu menjangkau orang-orang yang tidak jujur itu. Ya, di bangsa ini yang membuat bangsa itu melemah. Karena nafsu untuk mencuri uang negara itu, untuk kehidupan berpoya-poya itu, untuk kehidupan, ketakutan akan hidupnya, bahkan dengan segala sengaja berperilaku cacat etika, menggarong uang itu, dia tidak pusing dengan kesulitan rakyat, itu yang membuat masalah di bangsa ini. Dan agak susah kita membedakan yang mana penguasa, yang mana pengusaha. Jadi penguasa sekarang coba aja, semua penguasa muncul BUMN, semua itu penguasa di situ kan, berusaha. Jadi agak sulit. Dari sini lahir oligarki, Pak. Di luar negeri. Ini Perdana Menteri Jepang baru-baru ini. Putranya itu hanya nepotisme, diberi fasilitas langsung dipecat. Hanya nepotisme. Adik kita itu semakin banyak ngurus bisnis, orang-orang yang berkaitan dengan para penguasa, semakin senang itu. Dan masalahnya juga hukum selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, selalu istilah itu. Tapi sebetulnya kalau di bangsa ini kan ada fungsi legislatif itu adalah membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, menetapkan anggaran, fungsi budget.
Yang ketiga, memiliki fungsi kewenangan pengawasan terhadap undang-undang yang dilakukan. Sayangnya, kalau kita lihat di parlemen, muncul satu orang anggota legislatif memaki-maki seperti dia aja yang hebat di dunia ini gitu loh. Dan itu tidak pantas. Yang saya lihat itu, saya sedih, kenapa perilaku legislatif seperti itu. Mulutnya itu menghina-hina, merendahkan orang di DPR, padahal bukan itu. Anggota legislatif harus memiliki konsep strategis. Konsep strategis bermanfaat, berdaya guna, memiliki nilai tambah tinggi setelah mengunjungi rakyat yang nangis ini. Tapi itu nggak ada. Ini fungsi pengawasan tidak jalan sehingga hukum itu melemah dan orang-orang dengan leluasa melakukan kejahatan. Ditambah lagi dengan yang tadi disebutkan muncul sikap hedoisme. Sikap hedoisme itu kalau diterjemahkan adalah pandangan orang bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu adalah hal yang paling utama. Jadi mana skala orang pikiran hedoisme memandang kesenangan, kenikmatan materi, dia lupa bahwa dia paling tinggi umurnya 80 tahun. Iya kan? Nah, ada orang yang datang pada saya, dia katakan, mengapa sih Pak John bisa bertahan kayak happy-happy aja, tidak masalah. Saya bersyukur pada Tuhan, karena saya tahu mungkin ya, paling kalau saya kuat 80, ada bonus 85, selesai. Maka saya harus sudah mengkalkulasi, saya punya uang 1 miliar, saya bisa makan 10 juta per bulan, 8,5 tahun, saya tidak usah kerja. Kalau 20 juta per bulan, 4,5 tahun. Kalau 30 juta, ya 2,5 tahun tidak usah kerja. Nah, tinggal saya hitung berapa miliar, sudah saya mati. Tapi banyak teman-teman yang menggarung uang negara, bukan buat persiapan hidup, tapi menghedoisme itu. Ya, kesenangan dan kenikmatan materi. Sampai ambil triliunan. Kayak dunia ini mau dikuasai. Ya. Pak John, saya tangkap tadi apa yang Pak John mau sampaikan, bahwa hidup kita ini kan anugerah. Ya. Ini kesempatan. Akal itu betul. Kalau diberi kesempatan, misalnya dia hak istimewa diberikan menjadi pejabat, pimpinan misalnya, tapi tadi ketidakjujuran itu muncul, membohongi diri sendiri, maka hedonisme, konsumerisme itu muncul. Ya. Apa yang harus dirogoh, Pak? Agar hatinya itu sadar bahwa hidup ini kan tidak abadi, hanya sementara. Kesempatan yang ada itu, kalau dia pimpinan, toh harus berdampak, berbuat baik. Harta yang ditumpuk itu tidak dibawa mati begitu. Ya. Kalau saya melihat bahwa orang-orang yang berjalan dalam hidupnya sambil sangat membanggakan kesenangan dan kenikmatan materi, maka itulah orang-orang yang sedang memproduksi akar kepahitan hidup. Akar kepahitan hidup sedang produksi. Dan kalau akar ini bertumbuh dan menjadi pohon, maka dia akan mengalami namanya kesengsaraan hidup. Rohnya itu rapuh dan dia tidak berfungsi. Dia puas bahwa uangnya disimpan di mana-mana, dalam brankas, di bawah tanah, di depan tembok, di luar negeri. Tapi ingat, banyak orang di dunia ini diberikan kesempatan oleh Tuhan memiliki uang, harta benda, kemuliaan apapun. Tetapi, tidak diberikan Tuhan Allah menikmatinya. Orang lain yang menikmati. Ya. Itu pun sia-sia menjaring angin. Nah, ya, jadi saya lengkapi sekalian kan. Pak John, jadi teringat ada ungkapan kitab suci juga menyebut akar dari kejahatan itu cinta uang. Uang itu kan ciptaan manusia, tapi bisa menjadi semacam Tuhan dalam tanda petik. Dia jadi sangat-sangat menyedot pikiran manusia, jadi mamon begitu. Mungkin saya sempurnakan. Akar kejahatan cinta uang. Cinta uang nggak apa-apa. You tidak akan hidup. Uang itu sangat kamu perlukan. Akar kejahatan. Ya, uang itu sangat kita perlukan dalam hidup. Tapi dia bukan master. Dia bukan mengatur hidup kita. Saat kamu anggap uang itu master dalam hidupmu, saat yang sama kamu telah hilang rohnya yang diberikan Tuhan. Pertanyaan terakhir, Pak John, terima kasih nih. Kita butuh sekarang tauladan pemimpin yang sederhana,
dia punya kekuasaan tapi hidupnya sederhana dan itu berdampak begitu. Pola hidup sederhana. Oke. Pola hidup sederhana itu adalah banyak di bangsa ini, tapi belum memperoleh kesempatan. Tapi ingat juga, manakala bangsa menuju kepada suatu cobaan-cobaan yang begitu mulai dari lunak sampai dasar cobaannya, pahamilah bahwa ada juga kehendak Tuhan di sana. Supaya manusia tidak bisa menyelami bahwa kemuliaan Tuhan sesungguhnya ada di sana dan bisa membuat segala sesuatunya baik. Akan teriak-teriak nanti orang-orang ini, tolonglah Tuhan, tolonglah saya susah. Entah teriak dalam rumahnya, dalam hatinya, tapi dia teriak minta tolong. Disitulah nampak kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada kepahitan, jangan terlalu dibicarakan, karena sedang berproses rencana Tuhan atas setiap orang, setiap bangsa itu. Baik, begitu bincang-bincang kami sahabat dengan Pak John Palinggi. Beliau adalah tokoh nasional, pengusaha dan tokoh toleransi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Tuhan berkati.